Kamu pernah duduk sendirian malam hari, lihat layar HP yang terang di kamar gelap, lalu sadar bahwa hidupmu tidak benar-benar bergerak kemana-mana. Gaji datang, tagihan pergi, resolusi awal tahun dibuat, lalu menguap di bulan ketiga. Kamu bilang pada diri sendiri, nanti kalau sudah lebih siap, nanti kalau sudah ada waktu, nanti kalau kondisi membaik. Tapi diam-diam kamu tahu, 5 tahun terakhir berjalan cepat dan hasilnya hampir sama. Tekanan tetap ada, tabungan tipis, arah hidup masih tidak jelas, dan pertanyaannya mulai terasa mengganggu. Kalau tidak ada yang berubah sekarang, apa yang akan berbeda 5 tahun lagi? Masalahnya jarang ada pada kurangnya niat. Banyak orang dewasa sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu pentingnya menabung, tahu utang konsumtif itu berbahaya, tahu begadang dan scroll media sosial berjam-jam merusak produktivitas. Tapi pengetahuan tidak otomatis berubah menjadi tindakan. Disinilah akar masalahnya. Kita sering berpikir hidup akan berubah karena satu keputusan besar, satu momen motivasi, satu peluang besar. Padahal hidup jauh lebih sering dibentuk oleh keputusan kecil yang diulang setiap hari. Dalam psikologi perilaku, ada konsep tentang bagaimana kebiasaan bekerja melalui loop, pemicu, rutinitas, dan hadiah. Kamu pulang kerja lelah, itu pemicu. Kamu cari hiburan instan, itu rutinitas. Kamu merasa sedikit lega, itu hadiah. Otak mencatat pola itu dan mengulanginya besok. Masalahnya, banyak rutinitas yang memberi hadiah jangka pendek justru merusak hasil jangka panjang. Makan berlebihan, belanja impulsif, menunda pekerjaan penting, mengambil cicilan baru untuk merasa naik level. Semua memberi rasa nyaman sementara, tapi diam-diam membentuk masa depan yang rapuh. Banyak orang terjebak pada ilusi perubahan besar. Mereka menunggu kenaikan gaji, menunggu bisnis meledak, menunggu kondisi ekonomi membaik. Padahal data ekonomi sederhana menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan tanpa perubahan sistem hampir selalu diikuti kenaikan gaya hidup. Ini dikenal sebagai lifestyle inflation. Gaji naik, cicilan ikut naik, standar hidup naik, pengeluaran ikut naik. Akhirnya stres tetap sama, hanya angka yang lebih besar. Jadi masalahnya bukan hanya seberapa besar uang yang masuk, tapi bagaimana sistem mengelolanya. Realitanya tidak nyaman. Jika kamu tidak punya sistem keuangan hari ini, 5 tahun lagi kemungkinan besar kamu tetap tidak punya sistem. Jika kamu tidak melatih disiplin hari ini, 5 tahun lagi kamu mungkin hanya lebih tua dengan penyesalan yang lebih berat. Waktu tidak memperbaiki kebiasaan buruk. Waktu hanya memperbesar dampaknya. Bunga utang berbunga, bukan hanya uang yang bertumbuh. Kebiasaan juga berbunga. Konsistensi kecil yang buruk akan mengakumulasi hasil buruk. Konsistensi kecil yang baik akan mengakumulasi stabilitas. Ekspektasi banyak orang adalah hidup berubah karena satu lompatan besar. Kenyataannya, hidup berubah karena pergeseran identitas kecil. Kamu berhenti melihat diri sebagai orang yang sulit menabung, dan mulai melihat diri sebagai orang yang selalu menyisihkan dulu sebelum membelanjakan. Kamu berhenti melihat diri sebagai orang yang tidak disiplin, dan mulai membangun bukti kecil setiap hari bahwa kamu bisa konsisten. Dalam ilmu pembentukan kebiasaan, identitas lebih kuat daripada target. Target selesai, identitas menetap. Mari kita bicara konkret. Jika kamu tidak mengubah apapun sekarang, pola 5 tahun ke depan relatif mudah ditebak. Penghasilan mungkin naik sedikit, tapi pengeluaran ikut naik. Tabungan tetap tipis, karena selalu ada alasan untuk menggunakan. Stres finansial tidak hilang, karena tidak ada dana darurat yang cukup. Ketika krisis datang, kamu kembali panik dan mungkin berutang lagi. Secara mental, kamu makin lelah karena merasa sudah bekerja keras, tapi hasilnya tidak terasa signifikan. Itu bukan takdir, itu konsekuensi dari pola. Sebaliknya, jika kamu mulai mengubah satu sistem sederhana hari ini, hasilnya mungkin tidak dramatis dalam 3 bulan, tapi dalam 5 tahun, perbedaannya bisa sangat besar. Misalnya, kamu memutuskan untuk menerapkan prinsip bayar diri sendiri dulu. Begitu gaji masuk, sebagian langsung dipindahkan ke rekening terpisah yang tidak mudah diakses. Ini bukan soal nominal besar, bahkan 5-10% pun cukup untuk memulai.
Otakmu belajar bahwa menabung adalah prioritas, bukan sisa. Lalu kamu membuat batasan pengeluaran berbasis kategori, bukan dengan cara ekstrim yang membuatmu tersiksa, tapi dengan sadar menetapkan plafon realistis. Kamu berhenti membeli untuk terlihat mampu. Kamu membeli karena memang perlu atau memang memberi nilai jangka panjang. Di sini terjadi pergeseran penting, dari konsumsi berbasis emosi ke konsumsi berbasis keputusan sadar. Perlahan kamu melatih delayed gratification, kemampuan menunda kesenangan demi stabilitas masa depan. Perubahan lain yang sering diremehkan adalah cara kamu mengelola waktu. Banyak orang merasa bisu, tapi sebenarnya tidak bangun aset apapun. Waktu habis untuk hal mendesak tapi tidak penting. Jika 5 tahun lagi kamu ingin berada di level yang berbeda, maka sebagian waktu hari ini harus dialokasikan untuk pengembangan kapasitas, belajar skill baru, mendalami kompetensi yang relevan, membangun jaringan profesional yang sehat. Bukan karena ambisi kosong, tapi karena dalam ekonomi modern, skill adalah salah satu bentuk aset. Namun semua ini tidak akan berjalan jika kamu hanya mengandalkan motivasi. Motivasi itu fluktuatif. Ia naik ketika kamu menonton video inspiratif, lalu turun ketika realita menghantam. Disiplin lebih membosankan, tapi jauh lebih stabil. Disiplin berarti kamu tetap menyisihkan uang meski sedang malas. Kamu tetap belajar meski tidak ada yang memuji. Kamu tetap menolak ajakan yang mengganggu prioritas meski merasa tidak enak. Dalam jangka pendek, disiplin terasa berat. Dalam jangka panjang, disiplin membebaskan. Banyak orang terjebak pada mentalitas korban tanpa sadar. Mereka berkata ekonomi sulit, peluang sempit, orang lain lebih beruntung. Semua itu mungkin benar sebagian, tapi fokus berlebihan pada faktor di luar kendali membuat energi habis tanpa hasil. Prinsip locus of control dalam psikologi menjelaskan bahwa orang dengan kontrol internal lebih mungkin mengambil tindakan konstruktif. Bukan berarti menutup mata pada realita, tapi memilih fokus pada apa yang bisa diubah hari ini, sekecil apapun. Perubahan sistem juga berarti berani mengevaluasi lingkaran pergaulan dan lingkungan. Jika lingkunganmu mendorong konsumsi berlebihan dan menganggap perencanaan keuangan sebagai sesuatu yang tidak penting, kamu harus sadar bahwa kamu sedang berenang melawan arus. Bukan berarti menjauhi semua orang, tapi kamu perlu batasan. Kamu perlu ruang untuk membangun standar baru bagi dirimu sendiri. Sekarang bayangkan 2 versi dirimu 5 tahun dari sekarang. Versi pertama tetap seperti hari ini. Ia masih berharap ada momen besar yang menyelamatkan. Ia masih mengeluh tentang biaya hidup. Ia masih terkejut setiap kali ada pengeluaran tak terduga. Ia mungkin lebih lelah, mungkin lebih sinis, mungkin mulai merasa waktu benar-benar habis. Versi kedua tidak kaya raya secara ajaib, tapi ia punya dana darurat yang cukup. Ia tidak panik ketika ada masalah. Ia punya skill yang lebih matang. Ia mungkin belum mencapai semua impian, tapi ia bergerak stabil. Perbedaannya bukan pada keberuntungan, perbedaannya pada sistem yang dibangun dan dijaga. Pertumbuhan jarang terlihat spektakuler dari dekat, seperti bunga majemuk dalam keuangan. Hasil terbesar muncul setelah waktu yang lama. Di tahun pertama, perubahan terasa kecil. Di tahun kedua, mulai terlihat pola. Di tahun ketiga dan keempat, momentum terbentuk. Di tahun kelima, orang lain mungkin menyebutmu beruntung, padahal yang terjadi hanyalah konsistensi yang tidak terlihat. Kamu tidak perlu revolusi hidup dalam semalam. Yang kamu butuhkan adalah keputusan sadar untuk berhenti hidup secara otomatis, berhenti membiarkan kebiasaan lama menentukan arah, berhenti menunda perubahan karena menunggu kondisi perfeksi. Kondisi perfeksi hampir tidak pernah datang. Yang ada hanyalah kondisi sekarang dengan segala keterbatasannya. Jika kamu merasa tertinggal, itu bukan akhir. Tapi jika kamu terus mengulang pola yang sama, maka waktu akan menjadi lawanmu. 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah arah, tapi juga cukup untuk memperdalam lubang. Setiap hari kecil yang kamu jalani sebenarnya adalah suara kecil yang memilih masa depan mana yang ingin kamu hadapi. Pada akhirnya, hidup bukan tentang satu keputusan besar yang heroik. Hidup tentang keputusan kecil yang konsisten ketika tidak ada yang melihat. Tentang memilih menyisihkan sedikit uang ketika ingin belanja. Tentang memilih belajar 1 jam ketika ingin rebahan. Tentang memilih berkata tidak ketika ingin diterima. Tidak dramatis, tidak viral, tidak mengundang tepuk tangan, tapi nyata. Jika kamu tidak mengubah ini sekarang, 5 tahun lagi kemungkinan besar akan terasa sama. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu tidak bertalenta, tapi karena sistemmu tidak pernah diperbaiki. Dan kabar baiknya, sistem selalu bisa dibangun. Perlahan, sederhana, tanpa janji instan. Pertumbuhan memang lambat, disiplin sering tidak nyaman, hasil jarang datang cepat, tapi perubahan kecil yang konsisten hampir selalu mengalahkan semangat besar yang hanya bertahan seminggu. 5 tahun dari sekarang
datang akan tetap datang, entah kamu siap atau tidak. Pertanyaannya sederhana dan jujur. Ketika waktu itu tiba, kamu ingin melihat versi dirimu yang mana berdiri di sana?